hadisnya terkait dengan malam nisfu itu, di mana beliau berkata, "Fayattaju ala jami'i khalqih," maka Allah Ta'ala melihat kepada semua makhluknya. "Fayaghfiru lahum," Allah akan mengampuni semuanya kecuali dua orang, illa lil musyrikin aw musyahin, bagi orang yang menyekutukan Allah dan juga bagi orang yang saling benci atau ada kebencian dalam hatinya. Oleh karena itu Imam Ghazali menyimpulkan daripada 16 hadis yang datang dari Nabi Rasulullah, ada 5 golongan yang tidak akan dapat apapun. Usahakan seumur hidup kita untuk kita tidak termasuk daripada 5 golongan ini. Yang pertama, orang tua. Terkait dengan orang tua, yaitu durhaka sama orang tuanya, nggak bakal senang hidupnya, nggak bakal senang bahagia hidupnya, nggak bakal terlaksana semua keinginannya, nggak di dunia, nggak di alam barzah, nggak di alam akhirat. Beruntung yang masih punya orang tua, beruntung. Ustaz punya jimat 1, kalian masih punya jimat 2, alhamdulillah. Dan semoga jimat yang kita punya ini tetap dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga menyampaikan kita kepada Allah SWT dan membuka pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya, pintu taubatnya untuk kita semuanya. Hati-hati, jangan pernah membantah, jangan pernah meminta kalau bisa, sehingga yang ada itu orang tua itu cuma ridho dan ridho kepada kita semuanya. Sebagaimana Ustaz selalu anjurkan kepada kalian semuanya, nanti hari liburan itu bukan untuk menggunakannya untuk bersenang-senang, tidak, tapi kita akan menggunakannya untuk mujahadah dan dakwah. Mujahadah dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki, bakti sama orang tua, begitu pulang langsung cium kaki ayahnya, cium kaki ibunya, terutama ibu, kakinya itu usapkan ke wajahnya, usapkan ke dadanya, usapkan ke rambutnya, usapkan ke seluruh badan. Itu disitu ada hasilnya, ada rahasianya. Tapi kalau sudah kita melakukannya, jangan sampai kita itu tidak melaksanakan filsafatnya. Maksudnya kita itu mencium kaki ibu itu adalah kakinya saja kami cium, apalagi sampai saya itu akan membantahnya, apalagi sampai saya akan menyakitinya, apalagi sampai saya akan menolaknya, apalagi sampai saya akan menghantiknya, apalagi sampai saya akan menyusahkannya. Tidak, itu maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Disinilah makanya banyak orang yang nggak paham. Kasihan. Banyak orang yang nggak paham, tapi orang punya ilmu itu mereka adalah orang yang yakin di dalam kehidupan. Semua orang itu diuji, semua orang itu dicoba. Yang punya suami begini, yang punya istri begini, sebagainya, semuanya Allah berkehendak. Allah, kita itu bukan dengan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kita diuji dengan suami, kita diuji dengan istri, kita diuji dengan orang tua, kita diuji dengan semua itu Allah yang berkehendak, dan tujuannya itu baik. Untuk apa? Terus mau diangkat derajatnya, mau dihapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Kehidupan di dunia ini tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang membahagiakan, tapi semuanya itu tidak enak. Kalau seumpama ada yang merasakan kebahagiaan di dunia, demi Allah pasti yang berhak mendapatkannya adalah siapa? Nabi kita Muhammad. Tapi lihat bagaimana keadaannya Nabi Muhammad, dalam keadaan melarat, dalam keadaan tidak punya, dan itu pilihannya, kemauannya sendiri. Padahal Allah sudah menyodorkan untuknya, tapi dia itu mau meletakkan semacam itu untuk umatnya, supaya umatnya tidak kemudian mereka itu merasa tentram hatinya. Kenapa? Nabinya pun seperti mereka. Nabi Muhammad SAW pernah dicekik, alhamdulillah sebelum pernah dicekik. Nabi SAW lagi sujud, kemudian dituangkan di atasnya itu kotorannya unta yang sudah berada di tempat sampah 3 hari 3 malam. Kita tidak pernah merasakannya. Nabi SAW dilempar dengan batu sehingga luka-luka, kepalanya luka, punggungnya luka, pahanya luka, perutnya luka, kakinya luka. Kita tidak pernah merasakannya. Nabi SAW mempunyai seorang tetangga yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia itu setiap hari melempari pintu rumahnya itu dengan kotoran manusia, bukan kotoran anjing, bukan kotoran ayam, tapi kotoran manusia. Nabi SAW dibelenggu, diblokade daripada segala macam makanan, berada di dalam lembah selama 3 tahun, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, 3 tahun namanya. Adakah di antara kita yang mempunyai musibah semacam itu?
Baru kasih musibah sedikit saja sudah kita mengeluh. Bagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Khuliqal insanu halu'a. Apa nih halu'a? Sambatan terus. Kapan kita mau syukur nikmat? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Terus sambat. Kamu lupakan kenikmatan yang diberikan, selalu mengeluh saja pada Allah Ta'ala. Bahkan doanya pun isinya mengeluh kepada Allah. Sampai kapan? Khuliqal insanu halu'a. Idza massahul syarru jazua. Kalau udah kena sesuatu yang mesti bawa itu melulu sambat sama orang. Terus waidah masalul khairu manual, tapi kalau kasih kebaikan mau itu mencegah untuk dirinya sendiri. Sampai kapan kita akan berbuat seperti ini? Sampai kapan? Kita lupa bahwasanya di antara dua bahu kita ini ada malaikat yang menulis terus. Semua ucapan kita ditulis, semua tindakan kita terekam, semuanya tidak akan dipampang di muka semua makhluk. Tapi kapan kita akan melupakan semacam ini? Mayafidu min qawlin illa ladayhi raqibun. Tujuan kita hidup ini apa? Allah mau lihat gimana sih kita, gimana kita dengan kehendaknya, gimana kita dengan ilmunya. Sudah Allah Ta'ala berikan kebaikan untuk kita semuanya. Man yuridillah bihi khairan. Kalian sudah dikasih agama, berarti apa? Kalian adalah calon-calon orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Bagaimana kita itu melaksanakannya? Allah Ta'ala melihat. Sekarang Allah Ta'ala diam, tapi nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah berada di akhirat, kita nggak punya hak untuk bicara lagi. Ketika kita berbicara, berkelit daripada tuduhan yang Allah tuduhkan kepada kita, dakwahkan kepada kita, maka di saat itu kita itu berpikiran bahwasanya mahkamah nanti sama seperti mahkamah di dunia, bisa dibohongi kecuali harus ada bukti. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa kita itu berkelit, nggak bisa kita itu membantah, nggak bisa kita itu mengelak. Karena apa? Jangankan bukti yang Allah siapkan, kulit kita juga jadi bukti, mata kita jadi bukti, lidah kita jadi bukti, rambut kita jadi bukti, semuanya jadi saksi untuk kita. Sampai-sampai diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa qalu lil juludihim lima syahidtum alaina qala antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulitnya, kenapa kamu itu bersaksi kepada aku yang tidak baik? Kamu kan menyaksikan waktu aku marah-marah, kamu menyaksikan waktu aku berbohong, kamu menyaksikan waktu aku mendomba, kamu menyaksikan waktu apa pun yang kita lakukan. Kulit ini menyaksikan ini semuanya. Dan nanti semuanya akan memberi kesaksian kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita akan lepas dari dosa? Bagaimana kita akan lepas? Sehingga malam ini adalah malam kesempatan. Sekarang kita masih terkait dengan orang tua, makanya kita ingin pulang ke orang tua. Tapi nanti setelah kita meninggal ada lagi kaitan. Mau pulang kemana kita? Kecuali kembali kepada amal kita sendiri. Jangan peduli kepada semua orang. Yang penting Allah ridho. Jangan peduli pada semua manusia. Enggak, yang penting Allah ridho. Jangan peduli pada seluruh makhluk. Yang penting Allah ridho. Karena seluruh makhluk tidak akan berubah apapun. Tapi Allah, dialah yang mempunyai hak, dialah yang mempunyai kekuatan, dialah yang mempunyai anugerah, dialah yang mempunyai kemurkaan, dialah yang mempunyai segala-galanya yang berlaku di muka bumi semuanya dengan izin Allah. Bagaimana kita akan caranya dari manusia? Banyak di antara kita bingung terhadap sesuatu yang sudah dijamin, tapi tidak bingung untuk melakukan sesuatu yang bikin murka atau tidak bikin murka. Kita selalu melihat orang, memandang orang, menoleh pada orang, memalingkan wajah kepada orang. Allah melihat kita, di mana kita mau lepas pada pandangannya? Kita masih pertimbangkan orang, tidak mempertimbangkan Allah. Sampai kapan ini? Sampai kapan kita itu akan termahjub hatinya? Lepas semuanya, hilangkan dari hati kita yang adalah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kalau yang semacam ini tidak dicapkan baik-baik, ya benar, yang namanya jasad kita tidak akan lepas dan tidak akan salah alamat. Kalau kita nanti meninggal dunia, yang ada 5 jasad, tidak bakal salah alamat. Jasad itu kembalinya kemana? Jasad itu terbuat dari tanah, larinya juga ke tanah, perginya juga ke tanah, kembalinya juga ke tanah. Nggak bakal meleset. Kenapa kita katakan nggak bakal meleset? Karena yang namanya manusia setelah meninggal itu dipikul.
bukan memikul, bukan jalan sendiri, tapi dipikul. Orang yang dipikul itu pasti tepat. Kalau seumpama ada yang nggak tepat, itu yang memikul yang salah. Tapi nggak bakal salah. Tapi roh kita, roh yang diazab, roh yang disiksa nanti. Apa faedahnya ini? Apa faedahnya? Yang kamu permak-permak itu apa faedahnya semuanya itu? Apa faedahnya? Tapi yang faedah di sini, roh kita, jiwa kita itu, yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi itu nyawa kita, roh kita. Yang ketika kita sholat, kita berada di Mi'raj itu roh kita, bukan jasa kita sih. Jasa kita sama seperti yang lainnya. Jasa kita itu akan kembali kepada tanah. Jasa kita akan menjadi makanannya cacing. Tapi roh ini yang harus dibersihkan. Ini yang harus dijaga. Ini yang akan bertemu dengan Allah. Ini yang abadi. Ini yang tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang akan diganjar. Ini yang akan disiksa. Ini yang akan dimasukkan dalam surga. Dan ini yang akan dimasukkan dalam neraka. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hati-hati orang yang durhaka pada suaminya. Dan ingat satu hal, kalau seumpama kita itu meminta maaf kepada suami, pasti suami yang manapun pasti dia akan, ya aku maafkan, pasti. Karena dia nggak mau panjang lebar, dia nggak mau berdebat, dia nggak mau ruwet. Kalau dia katakan dia nggak maafkan, jadi masalah. Sehingga apa? Dimanapun suami kalau ditanya, aku minta maaf, pasti ya saya maafkan. Tapi hatinya, ini yang masalah. Makanya Allah Ta'ala berkata, jangan berdosa antara kita dan manusia. Kalau kita berdosa antara kita sama Allah, itu jadi masalah. Tapi kalau kita berdosa antara kita manusia, manusia punya perasaan. Manusia mempunyai perhitungan. Manusia menyembunyikan sesuatu. Allah tidak ada yang tersembunyi baginya. Semuanya akan terlaksana, semuanya akan terpampang, semuanya akan terlihat. Oleh karena itu, mintakan maaf. Dan tanda ridhonya suami, ridho suami itu yang paling penting. Yang pedulikan yang lainnya, yang penting ridho suami. Yang pedulikan kita berkorban dengan harta, kita berkorban dengan nyawa, kita berkorban dengan apapun. Yang penting suami ridho. Kalau sudah suami ridho, berarti Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, Rasulullah pasti ridho. Kalau sudah Rasulullah dan Allah ridho, maka yang namanya surga itu semuanya dibuka. Sebentar, hidup di dunia sebentar.